Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku Devi di channel Devi Fauzia yang akan selalu membahas seputar pengalamanku selama aku terkena GERD dan psikosomatik. Alhamdulillah besok kita sudah mulai berpuasa ya teman-teman ya. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan, karena bulan ini bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Maka banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah meminta lebih tingkatkan ibadah kita. Semoga apa yang sedang kita alami, penyakit yang gangguan yang menurut kita sangat mengganggu, semoga di bulan ini tidak ada sensasi-sensasi yang muncul. Semoga kita semua bisa menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk tanpa gangguan apapun. Aku yakin kita semua bisa kok melewati ini semua. Kita semua bisa berpuasa full tanpa gangguan, asal benar-benar kita memang harus sadar, kita harus ikhlas menerima, mengabaikan setiap sensasi yang hadir. Karena sekali lagi semua sensasi yang hadir di tubuh kita itu sangat tidak berbahaya, itu benar-benar aman teman-teman. Terima kasih aku ucapkan kepada kalian semua yang telah selalu menonton videoku, yang telah like serta komen di kolom komentar. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Serta kalian yang pendatang baru yang muncul, terima kasih telah subscribe channelku. Semoga apapun yang aku sharingkan di sini ini benar-benar kisahku. Semoga bisa memotivasi kalian agar bisa bangkit dari yang namanya GERD dan anxiety disorder teman-teman. Aku yakin kalian pasti bisa kok melewati ini semua. Jadi ketika ada sensasi yang hadir mulai sekarang tidak usah terlalu dirasa-rasakan. Kalau bisa dilawan, dilawan. Karena setiap sensasi setiap harinya insya Allah tidak berdampak buruk di tubuh kalian. Hanya sedikit mengganggu, mungkin ada yang sampai mengganggu aktivitas. Tapi kalau aku dulu meskipun keliengannya lumayan parah, tapi aku bawa kerja, aku bawa beraktivitas, alhamdulillah meskipun keliengannya tuh apa ya, kayak dak napak tanah, tapi alhamdulillah ketakutan akan pingsan, ketakutan mau black out gitu ya, alhamdulillah itu tidak terjadi teman-teman. Karena benar-benar ini hanya kita, penyakit ini menjadi parah karena pikiran kita yang terlalu mencemaskannya, terlalu sangat mencemaskan dan menakutkan sesuatu hal yang sebenarnya belum terjadi. Mulai sekarang stop menerka-nerka, stop menjadi dukun, stop memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, karena itu memang hak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya kita hanya bisa menjalankan saja dengan ikhlas, diterima apapun itu. Semoga diberikan kesabaran dan keikhlasan teman-teman. Aku ulang-ulang terus karena memang sampai saat ini pun itu yang benar-benar membantuku sampai akhirnya aku bisa bangkit dari yang namanya GERD dan psikosomatik. Kalau aku ingat dulu di 2001 ketika aku terkena serangan panik pertama kali, hampir setiap hari aku merasakan sensasi. Aku hampir tiap hari mengeluh. Meskipun beribadah itu aku tidak fokus dengan ibadahku karena terlalu fokus memikirkan setiap sensasi yang datang. Dan akhirnya semakin kesini semakin tahu kalau sebenarnya rasa cemas yang berlebihan itulah yang memperburuk keadaan kita. Jadi memang semangat dari diri sendiri dulu, semangat yang luar biasa untuk sembuh, akhirnya bisa melawan semua sensasi-sensasi, bisa mengontrol pikiran-pikiran yang buruk yang datang, dan akhirnya insya Allah secepatnya kita bisa move on juga dari yang namanya GERD dan psikosomatik teman-teman. Jadi hari ini aku mau sharing ke kalian tentang pengalamanku kenapa aku sampai terkena yang namanya anxiety disorder. Jadi kalau di aku yang serangan sampai yang duluan muncul itu GERD-nya teman-teman. Karena aku inget banget itu paginya aku makan ayam bakar yang pedas, habis itu aku minum kopi,
Terus malamnya jam 1 malam, tapi mungkin memang sudah kumpulan-kumpulannya ya, gara-gara aku waktu itu lagi maraton drama Korea sampai tidak kenal waktu, pola hidupku yang benar-benar berantakan karena pandemi, serta pola makanku itu yang menjadi pemicu asam lambungku naik waktu itu. Jadi gejala awal yang aku rasakan adalah mual, mual, terus perutnya begas, sama karena asam lambungnya lagi naik aku merasakan yang namanya nafas pendek. Jadi nafasku tidak seperti biasanya, teman-teman. Nah, karena sensasi lambung yang aku rasakan itu menjadi trigger sampai aku terkena panic attack selama berbulan-bulan, bahkan 1 tahun, sampai akhirnya aku bisa menerima kalau aku ini memang sekarang terkena panic attack, jadi harus bisa mengendalikan rasa cemas dan rasa takut yang berlebih yang aku rasakan. Bukan yang aku rasakan, yang aku pikirkan akhirnya berdampak, ada dampak fisik yang aku rasakan gitu, teman-teman. Nah, setelah aku flashback ke belakang, sampai aku telusuri ya, aku cari tahu sebenarnya apa sih yang membuat aku ini sampai terkena anxiety disorder. Kenapa aku sampai terkena anxiety disorder, teman-teman? Nah, itu aku kenapa yang lain tuh bisa biasa aja gitu mendengar hal-hal buruk, kenapa orang lain itu tidak setakut aku ketika melakukan perjalanan, ketika apapun hal yang terjadi di diri mereka, di lingkunganku, itu mereka benar-benar tidak secemas dan setakut aku. Nah, ternyata setelah aku flashback ke belakang, memang aku itu dulu masa kecilku itu aku sama kakek sama nenekku, teman-teman. Jadi bapak sama ibuku itu merantau ya ke luar kota, dan saat masih bayi pun aku tinggal sama kakek dan nenekku dengan kondisi lingkungan atau kondisiku yang dengan perekonomian yang bisa dibilang sangat kurang gitu ya, sangat kekurangan. Sedangkan kakek nenekku waktu itu sudah mulai menua, tidak semuda dulu, jadi ruang gerak mereka pun terbatasi. Nah, karena aku tinggal bersama kakek nenekku yang serba kekurangan, aku tidak terlalu ingat hal-hal apa yang memicu akhirnya aku menjadi orang dengan rasa cemas dan takut berlebih sehingga aku overthinking. Tapi yang aku ingat dulu, inner childku, masa kecilku itu rasanya aku adalah orang yang kurang beruntung dulu, teman-teman, karena hidup hanya bersama kakek nenek, sedangkan orang tuaku di luar kota untuk mencari nafkah, sehingga mungkin kehidupan banyak hal-hal buruk yang terjadi. Tapi aku pernah ingat aku sempat mendapatkan bullying ya dari sekitar gitu ya, sehingga mungkin hal-hal itu yang ceket di aku tanpa aku sadari, dan akhirnya membuatku terkena yang namanya anxiety disorder. Jadi memang background kita di masa lalu, coba kalian cari tahu deh, coba kalian telusuri juga apa sih yang menyebabkan kalian sampai terkena anxiety disorder. Pasti ada alasan yang kuat kenapa kalian sampai mengalami yang namanya ketakutan berlebih, kecemasan yang berlebih, sehingga menimbulkan dampak fisik. Aku yakin kalian bisa menemukan jawabannya ketika kalian bisa flashback ke belakang. Kalau aku memang karena inner childku, masa kecilku kayaknya ya bisa dikatakan kurang beruntung, hidup dalam serba kekurangan dan tidak didukung dengan lingkungan yang sehat. Ada bullying gitu ya, terus karena hidup bersama kakek nenek, jadi ruang gerakku itu terbatasi. Setiap hal-hal yang mau aku lakukan itu mesti dilarang karena kekhawatiran mereka, teman-teman. Jadi akhirnya
Sampai sekarang karena itu ceket di aku, didikan mereka ceket di aku, sampai sekarang akhirnya aku menerapkan itu ke anak-anakku teman. Jadi kayaknya aku perlu belajar untuk itu agar anakku tidak nurun nih, kayak gen anxiety-ku tidak nurun di mereka. Maka mungkin aku memang perlu harus melatih diriku agar tidak terlalu agar cara didik kakek nenekku itu tidak aku terapkan di anak-anakku. Karena memang kalau kakek nenek kan biasanya cenderung old ya cara-cara ngasuhnya, jadi apa-apa tidak boleh, apa-apa tidak boleh. Jadi aku bener-bener ruang gerakku itu sangat terbatasi karena memang mereka terlalu sayang gitu sama aku ya. Karena terlalu sayang, takut terjadi apa-apa denganku, jadi aku tidak boleh ngapa-ngapain. Dan akhirnya sampai sekarang memang aku tidak bisa apa-apa. Aku memang terlalu cemas ketika mau melakukan hal-hal yang cukup mengadu adrenalin, tidak mengganggu hal-hal yang biasanya orang lain lakukan dengan santai. Itu aku merasa takut teman-teman. Maka aku memang perlu belajar lagi agar apa yang terjadi di aku, agar inner childku yang dulu yang akhirnya berdampak ke kehidupanku sekarang itu tidak aku terapkan ke anak-anak. Dan aku masih belajar tentang itu teman-teman. Jadi menurut aku memang sekarang agar kita terlepas dari rasa cemas dan takut itu, kita memang perlu benar-benar berserah, mengikhlaskan segala sesuatu yang pernah terjadi dulu. Aku yakin ada background yang melatar belakangi kita sampai kita terkena yang namanya anxiety disorder, rasa cemas dan rasa takut kita lebih dari orang-orang pada umumnya. Dan aku tidak menyalahkan itu karena aku yakin ada background, ada alasan sampai kita terkena hal itu. Maka memang harus kita cari tahu agar kita bisa move on, agar kita tidak terlalu terkungkung dalam kecemasan dan kepanikan. Karena yang bisa melepaskan rasa cemas dan panik itu dalam diri kita itu bukan obat, tapi diri kita sendiri teman-teman. Dengan cara kita mengetahui hal apa yang membuat kita sampai terkena anxiety disorder. Karena pokok masalahnya bagi kita ini sekarang bukan karena GERD-nya. Kalau masalah GERD-nya aku sudah sering bilang ke kalian, hanya cukup perbaiki pola makan, pola waktu makan sama pola hidup. Dah itu sudah benar-benar sudah cukup ya. Hanya yang menjadi permasalahan kita memang pernah terkena serangan panik, tiba-tiba yang kadang sampai sekarang kita nyari alasannya aja kita tidak tahu ya. Ternyata memang ada background. Ketika kita flashback ke belakang, ada hal-hal yang membuat kita sampai terkena yang namanya anxiety disorder. Ketika kita sudah mengetahuinya, maka kita perlu berdamai dengan itu dengan cara mengikhlaskan semuanya, perbaiki hal-hal yang buruk. Kita berdoa karena bulan ini adalah bulan penuh keberkahan. Kita ikhlaskan, kita memang perlu berserah, itu memang kuncinya. Ketika kita sudah berserah, maka kita tidak akan menerka-nerka, tidak akan terlalu overthinking. Kita memang menyerahkan diri kita, apapun itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita memang harus percaya terhadap takdir Allah, qada dan qadarnya Allah. Kalau kita sudah percaya itu 100%, maka kita tidak akan lagi yang namanya takut akan kematian, takut memikirkan hal-hal buruk yang terjadi. Karena intinya kita sudah percaya apapun ketetapan Allah itu sudah Allah tuliskan untuk kita, dan itu yang terbaik untuk kita gitu teman-teman. Sekian video sharing dariku hari ini. Ini aku tidak membagikan tips ya hari ini, aku hanya sharing pengalaman, tapi bermanfaat untuk kalian, terutama kalian yang sedang mengalami rasa cemas dan takut berlebih. Semoga apa yang aku sharingkan ini membuka pikiran kalian, menjadi obat untuk kalian. Semoga lebih baik ke depannya. Sekian videoku hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.